Yang sama kita muliakan dan kita hormati seluruh pengurus kajian muslimah dan pengurus Masjid Darussalam Kota Wisata. Semoga Allah berikan keberkahan. Aminnya kurang kencang ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan. Dan tentunya Allah berikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal. Bunda, teteh, sayang yang hadir pagi ini, apa kabar semuanya, sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 2 ya. Jadi masih aman atau tidak? Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini di tanggal 2 Maret 2022 Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju ke masjid ini menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat derajat hidup kita. Dan mohon maaf jika ada di antara bunda, teteh sayang yang pagi ini sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin amin ya Rabbal alamin. Bunda, teteh sayang yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas topik lanjutan yang pernah kita bahas di bulan yang lalu. Apa judulnya? Agar layangan tidak putus ya. Jadi bukan layangan putus judulnya, etama judul film, tapi judulnya apa? Agar layangan tidak putus. Punten. Kemarin Ahilman sampaikan Insya Allah datang sendiri, ngapus sendiri, Insya Allah. Baik, apa judulnya? Agar layangan tidak putus. Oke. Kemarin Ahilman sampaikan agar layangan kita tidak putus kudu kumaha? Kudu kumaha? Kita bajuna bagus nggak bajunya? Endorse ini teh produk baru. Baik, salah satu cara agar layangan tidak putus adalah kencangkan ikatannya. Betul atau tidak? Ya, kencangkan ikatannya. Nah, kalau kita sandingkan antara layangan dengan bab rumah tangga yang kita bahas kemarin, maka rumah tangga itu adalah ikatan. Betul atau tidak? Ahilman sampaikan waktu kemarin, pernikahan itu disebut dalam Al-Quran dengan mitsaqon ghalidha, ikatan yang suci, perjanjian yang agung. Itu pernikahan, itu rumah tangga. Maka yang namanya rumah tangga atau pernikahan itu harus benar-benar diikat dengan baik. Karena ketika dua orang yang saling mencintai mengikatkan perasaannya
dalam akad pernikahan, ingat, dia bukan hanya sedang berjanji kepada pasangannya atau kepada orang tua pasangannya, tapi lebih dari itu dia sedang berjanji kepada siapa? Ini yang Ahilman kemarin sampaikan, betul? Jadi kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan kalimat, saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian dibayar tunai, maka dia bukan hanya berjanji kepada ayah dari perempuan tersebut, atau bukan hanya berjanji kepada perempuan sebagai istrinya itu, tapi lebih dari itu dia sedang berjanji kepada siapa? Kepada Allah. Maka jika laki-laki paham, jika seorang suami paham dengan kalimat yang dia ucapkan, dia tidak akan mudah menyakiti, melukai atau mengkhianati hati dari seorang istri yang dia nikahi itu. Betul apa betul? Begitupun seterusnya, ketika ada seorang istri, dia mendengarkan dari suaminya kalimat yang tadi disebutkan, maka di saat itu dia sudah apa? Sudah menyerahkan dirinya kepada suami tersebut untuk dibimbing dalam kebaikan. Yang awal tanggung jawabnya ada pada seorang ayah, maka ketika si perempuan itu dinikahkan oleh ayahnya kepada seorang laki-laki, maka berpindah tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada seorang suami. Maka itu yang harus dikuatkan. Seorang suami paham tentang janjinya, dan seorang istri pun menerima tentang apa yang bisa dia dapatkan dalam kehidupannya. Maka kemarin Ahilman juga sampaikan, sebelum kita bicara lebih dalam ya, ada 4 atau 3 kemarin tuh, ada 4 atau 3 yang harus, 4 ya, ada 4 yang harus kita pahami tentang pernikahan atau tentang rumah tangga itu. Yang pertama, pernikahan itu atau rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Apa? Ibadah yang paling lama. Jadi setiap detik-detak kebersamaan kita dengan pasangan kita di rumah tangga itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti kita berpotensi mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, karena ini ibadah juga ada pahalanya. Godaannya banyak atau sedikit? Godaannya ada atau tidak ada? Ada? Masya Allah ya. Jadi memang itu yang harus kita pahami. Yang pertama, ini sudah Ahilman bahas. Yang kedua, rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Apa? Sekolah yang paling lama. Kalau sekolah berarti tempat apa? Tempat belajar. Betul? Makin lama sekolahnya, makin lama belajarnya, maka makin banyak ujiannya. Betul atau tidak? Tapi ujian di rumah tangga itu, kalau kita melihat analoginya sekolah, berarti sama dengan kita mau ditingkatkan kelasnya. Karena kalau kita mau naik kelas, mau naik tingkat, harus ujian dulu atau tidak? Iya, harus ujian dulu. Tapi bukan hanya ujian, kita harus lulus daripada ujian itu. Nah sekarang Ahilman tanya, kalau bunda ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lolos atau tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Jawab yang keras ya. Kalau kita ikut ujian, hasilnya nggak lulus, yang salah kira-kira soal atau jawaban? Kalau sekarang kita di rumah tangga, ditimpa persoalan, ditimpa masalah, jangan pernah menyalahkan masalah itu. Karena soal nggak mungkin ketuker. Betul apa enggak? Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke SMP, betul? Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Bunda, teteh sayang, hari ini diberikan suami yang seperti di rumah itu. Kenapa? Karena Allah tahu hanya teteh yang mampu. Nah hanya aku teh dikasih suami yang kayak begini, apa nggak ketukar sama suaminya Ceida, tetangga saya yang begitu baik, soleh dan seterusnya? Jangan
Jangan membandingkan suami kita sama suami siapa? Tidak, jangan. Kenapa? Karena catat ya, Allah menakdirkan dirimu untuk bertemu dengan pasanganmu hari ini karena Allah tahu kamu sanggup untuk bisa menerima pasanganmu itu. Catat, status malam Jumat. Jadi ya, ini jadi coba kalau bunda yakin, paham rumah tangga itu sekolah yang paling lama, berarti di rumah tangga itu apa? Ya belajar. Saya belajar dari istri saya, istri saya belajar dari saya. Betul apa betul? Pertanyaannya, sudah puluhan tahun bunda misalnya berumah tangga sama suami bunda, udah dapat pelajaran apa aja selama ini? Banyak? Lulus apa enggak? Jangan minta lulus dulu. Dan mohon maaf, biasanya rumah tangga itu ya bunda sayang, makin dewasa usianya makin besar masalahnya. Betul apa enggak? Jangan kira, Ustadz kok kayaknya bunda lain cerita. 5 tahun pernikahan baru anak 1 ada ujian, betul? Nanti anak 2 ada ujian atau tidak? Ada. Ahilman alhamdulillah sudah menikah kurang lebih 10 tahun. Istri saya 3 anaknya. Ulah waka kaget atunya. Istri saya 1, anaknya 3 ya. Ternyata anak 1, 2 dan 3 itu beda-beda. Betul apa enggak? Anak yang pertama usianya 7 tahun, anak yang kedua 3 tahun, anak yang ketiga 8 bulan. Itu beda. Mohon maaf, kalau bicara pengalaman, Ahilman yakin di sini ada yang jauh lebih berpengalaman dibanding Ahilman, betul nggak? Karena wajah nggak bisa bohong kan? Kan ada, Ustadz, aku mau udah 20 tahun. Tapi mohon maaf, kalau dalam berumah tangga nggak ada urusan senior atau junior, betul apa enggak? Karena masing-masing ada ujiannya. Masing-masing ada ujiannya. Bunda yang mungkin sekarang usianya udah jelita, jelang 50 tahun, beda. Anaknya udah ada yang remaja, betul apa enggak? Ada yang kuliah, betul? Beda ceritanya. Tapi kalau kita paham, rumah tangga adalah sekolah yang paling lama, maka apapun yang kita dapatkan selama di rumah tangga itu berarti media untuk kita belajar. Betul? Belajar apa Hilman? Ini yang paling penting, untuk belajar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi kalau bunda di rumah tangga mendapatkan banyak pelajaran yang bisa mendekatkan bunda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah bunda mendapatkan anugerah terindah selama bunda berumah tangga itu. Jangan minta diulangi lagi. Jadi poinnya, karena poinnya untuk ibadah ya, jadi apapun yang menimpa rumah tangga kita, selama itu menjadikan kita lebih dekat dan taat kepada Allah, maka itu adalah anugerah terindah dalam rumah tangga kita. Maka mohon maaf ya, kalau bunda berumah tangga bukan hanya sekedar membuat suami kita jadi tambah cinta sama kita, bukan hanya itu. Tapi yang paling penting, bagaimana cinta di rumah tangga itu menjadikan kita bersama semakin cinta kepada Allah dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntun pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Catat status malam minggu etanya. Tilu, lacuk ini kan ini baru ngulang nih, biar kita nempel dulu nih. Oke, rumah tangga itu apa yang pertama? Ibadah yang paling lama. Yang kedua, sekolah yang paling lama. Yang ketiga, rumah tangga itu 2 keadaan yang paling besar, menyatukan 2 keadaan yang paling besar. Betul atau tidak? Ketika bunda berumah tangga, bukan hanya sekedar menyatukan 2 hati yang saling mencintai, bukan hanya itu. Tapi saat berumah tangga, bunda menyatukan apa? 2 kepala yang beda pemikiran, betul?
dua latar belakang yang berbeda, dua keluarga besar yang berbeda. Betul apa betul? Maka mohon maaf, Ahilman pernah sampaikan kemarin, kalau sudah berumah tangga nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, nggak ada. Setelah berumah tangga itu dari aku berubah jadi apa? Kita. Karena rumah tangga itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu rumah tangga. Jadi kalau ada yang, mohon maaf ya, hari ini ada yang kurang dengan adik suami kita, kita nggak bilang itu adik kamu, enggak, itu adik kita. Kalau ada misalnya, mohon maaf ya, orang tua dari pasangan kita misalnya ya melakukan hal-hal yang mohon maaf mungkin nggak serg di hati kita, kita nggak bisa bilang itu ayah kamu, itu bapak kamu, enggak. Diganti kalimatnya jadi apa? Ayah kita, ibu kita. Nah, Bunda sudah menemukan titik ini atau belum? Halo? Kalau sudah menemukan titik ini, maka Bunda menemukan ikatan yang pasti di dalam rumah tangga itu. Nah, sampai yang keempat, ikatan rumah tangga itu adalah ikatan bersama yang paling lama, waktu yang paling lama. Bunda waktu kecil, mohon maaf ya, tidur sama orang tua kita paling maksimal sampai 6 tahun. Betul apa enggak? Betul? Tapi sama pasangan kita bisa tidur puluhan tahun. Betul? Maka Bunda harus tahu bahwa saat berumah tangga, Bunda menyatukan waktu yang paling lama bersama dengan pasangan kita. Bukan hanya di dunia, tapi mimpi kita bersama nanti kumpul lagi di mana? Di surga. It's my dream, not her. Jadi kalau Bunda ditanya apa mimpi rumah tangga kita, mimpi rumah tangga kita adalah kumpul lagi di surga. Bukan di Kapadokia, bukan. Tapi di mana? Di surga. Itu tujuan yang paling kuat. Mengapa Bunda mau jadi istri yang soleha? Mengapa suami belajar ilmu agama? Mengapa kita mau sabar? Kenapa kita mau ridho? Kenapa kita mau ikhlas? Kenapa kita mau bersyukur selama berumah tangga? Karena kita punya mimpi yang kita bangun bersama. Apa? Aku ingin membawamu bukan hanya bersama di dunia, tapi aku ingin menuntunmu sampai ke surga. Bunda pernah nggak digituin sama suaminya? Halo? Pernah nggak digituin sama suaminya? Kalau suami nggak bilang gitu, Bunda pernah bilang nggak ke suami begitu? Ayah sayang, bapak sayang, mama tuh sayang banget sama papa. Kenapa mama pengen banget papa sholat ke masjid? Kenapa mama pengen banget bapak sholat subuhnya jangan kesiangan? Kenapa mama pengen banget bapak tuh datang taklim? Karena mama pengen banget punya suami yang nuntun mama, yang bukan hanya bersama di Cibubur, tapi nanti bersama sampai kemana? Ke surga. Ini rumah tangga. Maka kemarin Ahilman bahas, setelah kita paham, ingat, rumah tangga itu apa yang pertama? Ibadah yang paling lama. 2, sekolah yang paling lama. 3, menyatukan dua keadaan yang paling besar. Dan yang ketiga, waktu bersama yang paling lama. Maka ini perlu diikat, betul atau tidak? Kalau nggak diikat, ujungnya apa? Mohon maaf ya, putus itu bukan semata-mata dia hanya sekedar pergi meninggalkan kita, bukan hanya itu. Putus itu bisa jadi berpisah, betul? Bisa jadi, mohon maaf, misalnya tidak ketemu visi bersamanya, ujungnya putus. Kalau nggak putus, nyangkut biasanya. Nyangkutnya kumaha Ilman? Gitu Pak Gujud. Tahu Pak Gujud? Ada bahasa begini, masih bareng sih, tapi udah nggak ada rasa lagi gitu kan. Ada nggak bahasa gitu tuh? Ustadz, saya teh kalau bukan karena anak. Ada nggak bahasa gitu tuh? Bareng, masih bersama, tapi udah nggak ada feelnya hilang. Ahilman, eta namanya layangan apa? Layangan pagujud, layangan kusut. Henteu putus ngan kusut aja.
Sedangkan kita mau layangannya terbang ke angkasa, betul apa enggak? Menggapai kebahagiaan, betul? Mau atau tidak? Mau? Coba, Bunda mau nggak rumah tangganya itu bahagia? Mau? Mau? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Nah ini pertanyaannya, gimana caranya agar ikatan ini makin kuat? Ahilman kemarin jelasin ada 3 yang harus Bunda pastikan. 1, kita harus tahu tujuan rumah tangga kita. Apa yang pertama? Tujuan. 2, kita harus tahu cara mengelola rumah tangga kita. Berarti caranya. 3, kita harus punya bekal, ya. Tujuannya tahu, jalannya ada, tapi kalau nggak pakai bekal, gimana kira-kira? Nggak akan sampai ke tujuannya, ya. Dan mungkin jalannya pun juga akan tertatih-tatih gitu. Maka yang ketiga, butuh apa? Bekalnya. Oke. Yang tujuan udah kita bahas kemarin. Ada berapa tujuan rumah tangga itu? Coba dibuka catatannya. Ada berapa? Ada 3. 1, rumah tangga itu apa tujuannya? Menyempurnakan ibadah. Masya Allah. Menyempurnakan ibadah. Berarti kalau menyempurnakan ibadah, kita dengan pasangan kita, kebersamaannya untuk menguatkan apa? Ibadah kita bersama. Yang biasanya mohon maaf ya, mungkin Bunda sebelum menikah ibadahnya sendirian, sekarang sudah ada pasangan, ibadahnya bersama-sama. Bahkan bukan hanya ibadah mahdoh, tapi setiap kebersamaan kita dengan pasangan itu ibadah. Menatap pasangan ibadah atau bukan? Ibadah. Melayani pasangan ibadah atau bukan? Ibadah. Makanya orang yang sudah menikah sama yang belum menikah beda. Bedanya apa? Gitu, beda. Dan salah satunya adalah ya beda karena ibadahnya disempurnakan dengan adanya pasangan. Makanya ada yang bilang begini, menikah itu apa? Menyempurnakan setengah agama kita. Jadi kalau kita menikah, kita bisa menghadirkan kesempurnaan ibadah kita dengan izin Allah. Yang kedua, apa tujuannya? Meraih berkah. Ini punten ya, Ahilman bahas kembali biar jadi apa? Mengulang, takut ada yang tidak hadir kemarin. Apa tujuan yang kedua? Meraih berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Apa indikatornya? 2. 1, bertambah ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, bertambah manfaat kita kepada manusia. Itu berkah. Jadi kalau Bunda mau bertanya, Ahilman, apakah rumah tangga saya berkah atau tidak? Lihat 2 indikator tadi. 1, apakah bertambah ketaatan kita kepada Allah atau tidak? Dan yang kedua, apakah bertambah manfaat kita kepada manusia yang lain atau tidak? Termasuk kepada siapa? Kepada pasangan kita. Makanya Bunda, ketika ada orang yang menikah, apa doa yang kita bacakan? Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Semoga Allah berikan keberkahan atas yang membahagiakan di rumah tanggamu, dan semoga Allah memberikan keberkahan atas sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan dalam rumah tanggamu. Wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi kalau sekarang ada yang nikah, doanya yang tadi. Kita mah lain. Selamat ya, akhirnya kamu laku juga. Naon eta teh kitu ngadoa teh ya, selamat bahagia ya. Benar sih, tapi mohon maaf, rumah tangga gak akan bahagia selamanya. Betul apa enggak? Boleh jadi
Ketika bunda berumah tangga, disitulah titik awal bunda mendapatkan persoalan. Kalau ukurannya kebahagiaan, capek. Tapi kalau ukurannya keberkahan, maka itulah tujuan utama kita. Ahilman, mungkin rumah tangga kita nggak bahagia terus, tapi apapun yang terjadi, selama bisa menjadikan aku lebih dekat ke Allah, lebih bisa memberikan manfaat, maka disitulah keberkahan yang bisa kita dapatkan. Maka tujuan yang kedua apa? Meraih berkah. Satu, apa? Menyempurnakan ibadah. Dua, meraih berkah. Dan yang ketiga apa? Menggapai jannah. Menggapai jannah, mendapatkan surga itu. Di mana ini keterangannya Ahilman? Keterangan ini semua bunda nanti buka di Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang suka ada di undangan pernikahan. Sok dibaca Tara. Urang mah paling macana itu doang, nikah jeung saha nikahna, di mana gedungnya, betul apa enggak? Itu yang kita baca. Padahal di undangan itu ada apa? Ada surat Ar-Rum ayat 21 yang menjadi landasan utama tentang rumah tangga kita. Coba sekarang kita bahas tafsirnya atau tadabbur surat Ar-Rum ayat 21. Silakan dibuka. Surat Ar-Rum ayat 21. Masya Allah. Masya Allah. Ini teh orang mana aja yang hadir? Cibubur semua. Coba yang paling jauh yang mana? Ada? Ya, oke. Coba acung yang paling jauh. Yang paling jauh, merasa paling jauh. Ibu di mana? Dari mana? Dari Bogor. Jonggol. Bapak mana? Bapak tanya. Jonggol teh ke Cibubur jauh atau dekat? Jauh ya? Dari Cibubur, Cilengsi, Jonggol gitu ya? Oke. Terus ibu dari mana? Kalimantan Barat. Serius? Sengaja mau ngaji ke sini? Asa terpercaya? Atau ada saudara di sini? Ada anak. Ibu dari kapan di sini? 3 hari. Kenapa nggak pulang-pulang? Kapan pulang? Oh nanti bulan puasa. Masih lama berarti ya? Masih. Kalimantan Barat. Enggak, ini mah yang ngedadak datang ke sini gitu. Ibu di Jonggol. Oke. Ada lagi? Teteh di mana? Cibinong. Jauh Cibinong? Jauh. Ada lagi? Ibu dari mana? Taman Mini. Ibu tinggal di Taman Mininya? Di museum yang mana? Taman Mini, oke. Cibinong, Taman Mini, Jonggol. Nanti habis kajian masing-masing dapat Rp50.000 ya. Dari Ahilman ya. Ada lagi yang belum nikah ada? Yang belum nikah ada? 1, ada lagi? 2, 3, 4. Baik, Ahilman cuma nanya doang, memastikan aja ya. Nanti yang dari Jonggol, Taman Mini, Cibinong, habis kajian ajaki, tolong disiapin uangnya 150, berarti masing-masing 50. Yang lain dapat foto, mau apa enggak? Ahilmannya enggak mau. Insya Allah. Hatur nuhun, ini yang jauh, masya Allah. Jadi Ahilman mudah-mudahan lancar terus ya.
setiap Rabu pekan pertama ya. Mudah-mudahan di sini sok nanti diundang, diajak teman-teman lain ngaji ke sini ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Ahilman juga doain. Kan mungkin ibu biasa lihatnya di mana? Di TikTok. Nah, ya mungkin yang orang Cibubur, orang sekitar Cilengsi jarang ketemu langsung. Kalau di Bogor mah pasti sering ya orang Bogor mah. Betul apa enggak? Yang orang Bogor mah mungkin relatif karena akhirnya banyak di Bogor, mungkin sering lihat. Nah makanya yang di Cibubur, kota wisata Cilengsi, sok Ahilman nyediain waktu Rabu pekan pertama datang ke sini. Insya Allah. Cukup sekian dan terima kasih. Belum, udah beres belum ini teh? Oh belum ini teh. Lagi bahas apa tadi teh? Surat Ar-Rum ayat 21. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah atau belum? Boleh dihapus? Sudah dicatat atau belum? Nanti ada UTS di akhir ya. Jadi harus siap-siap. Oke. Hapus semua ya. Oke. Jadi ayat yang menjadi landasan utama tentang rumah tangga atau pernikahan itu ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi. Satu. Wa min ayatihi. Ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Oke. Pertama, kita harus pahami dan yakini bahwa jodoh kita itu sudah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Ya ikhtiar seperti biasa. Lita'arofu, saling mengenal. Ya, tetapi yang mengizinkan, menakdirkan kita bertemu dengan siapa pada akhirnya, siapa itu? Allah. Karena mohon maaf, ada orang yang kenalan lama tapi nggak jadi nikah. Ada atau tidak? Ada. Ada orang yang baru ketemu kemarin sore mungkin, tapi Allah takdirkan dia menjadi pasangannya. Ada atau tidak? Maka satu, ketika Bunda memahami wa min ayatihi, maka pasangan kita adalah anugerah dan karunia dari Allah sebagai bentuk kekuasaan dari Allah. Dan yang kedua, makna yang harus kita kuatkan, karena yang mempertemukan adalah Allah, yang menyatukan adalah Allah, maka jalan yang kita tempuh adalah pernikahan. Maka dalam pernikahan tujuannya untuk apa? Untuk semakin mendekatkan kita dengan siapa? Itu poinnya. Maka tadi Ahilman sampaikan kan, ada 3 tadi tuh. Menyempurnakan ibadah, meraih berkah, menggapai jannah. Itu kan semua tujuannya yang ditujukan untuk bisa mendapatkan kebaikan di hadapan siapa? Allah. Betul atau tidak? Maka yang mempertemukan Allah, yang menyatukan Allah, kita lalui dengan cara Allah, sampai kemudian rumah tangga itu mengantarkan kita bisa makin dekat dengan siapa? Allah. Maka ini kunci utama. Ini kunci utama. Jadi ketika Bunda menikah, tujuan utamanya adalah bagaimana kehadiranmu di dalam rumah tangga ini menjadikanku semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa di antara kekuasaan Allah itu Ahilman? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Untuk bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah, maka Allah ciptakan untuk kita pasangan, azwaja. Pasangan. Bicara tentang pasangan,
berarti bicara tentang kebersamaan. Betul atau tidak? Ibaratnya sepatu. Sepatu itu ada berapa? 2. Ketika kaki kiri melangkah, maka yang kanan ikut melangkah. Ketika yang kanan melangkah, maka yang kiri ikut melangkah. Maka pasangan diciptakan dari jenis kamu sendiri. Maksudnya apa? Dari jenis manusia. Mohon maaf, ada yang suka menjelaskan, mohon maaf ya, ini menyimpang tuh tentang LGBT itu. Nauzubillahi min dzalik. Memahami jenis itu dari sejenis, bukan itu jenisnya, jenis manusia maksudnya. Hati-hati ya, kita harus waspada dengan apa namanya, dengan propaganda terkait dengan LGBT, lesbi, apalagi tuh, gay, biseksual, transgender, betul ya? Itu harus hati-hati. Dan itu hari ini nampak gitu loh, ada gitu. Maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk tidak masuk kategori itu. Nah, azwajan di sini siapa? Pasangan. Pasangan apa? Pasangan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi kalau sekarang bunda berumah tangga, bunda apa namanya, tinggal bersama dengan pasangan kita, maka kebersamaannya harus membuat kita semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya untuk bisa mendapatkan ayatihi ini? Jalannya adalah Allah hadirkan pasangan yang dengan pasangan itu litas kunu ilaiha. Apa itu? Agar kamu menjadi sakinah. Makanya mohon maaf. Oke, dibagi 3 ya. Sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah. Terus warahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dengan yang demikian itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Bahasa lainnya berarti ini semua akan bisa kita dapatkan selama apa? Yatafakkarun, selama kita berfikir. Maksudnya apa? Kita ikhtiar, kita belajar tuh untuk meniti bab rumah tangga itu. Karena yang namanya sakinah, mawaddah, warohmah nggak bim abrakadabra prok jadi apa? Tuh bisa, nggak bisa. Kudu apa? Kudu belajar. Maka Ahilman pernah sampaikan kemarin, banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan kebaikan di rumah tangganya bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Kurangnya iman nih, kurangnya kedekatannya dengan Allah, dan kurangnya ilmu. Artinya apa? Kurang berfikir, kurang yatafakkarun, sehingga tidak bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti mohon maaf, sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan atau cara? Hah? Kan banyak di antara kita yang kalau ini apa namanya, sakinah tujuan kita kan, mawaddah warahmah. Ternyata kalau kita melihat di sini, sakinah mawaddah warahmah itu bukan tujuan, tapi cara untuk mendapatkan tujuan yang jauh lebih besar. Apa tujuannya? Yang 3 tadi, menyempurnakan ibadah, meraih berkah, menggapai. Jelas atau tidak? Caranya bagaimana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau bahasa gampangnya kira-kira begini, sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan di rumah tangga kita yang kita jalani, sedangkan akhir dari rumah tangga kita mendapatkan surganya Allah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekarang pertanyaannya, Ahilman, apa ciri rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu? Kira-kira bunda sudah masuk kategori ini belum rumah tangganya? Halo, ngahulong kieu ieu teh. Coba, takutnya Ahilman kecepatan jelasinnya. Jelas apa enggak?
Rinci atau tidak? Jadi tujuan utamanya jelas tadi ya, ada 3 ya. Setelah tujuannya jelas, kemudian apa tadi yang kedua? Caranya kan? Caranya apa? Ini nih, kudu sakinah, kudu mawaddah, kudu warohmah. Idealnya begitu, inginnya begitu. Tapi mohon maaf, untuk bisa mendapatkan ini susah atau mudah? Berarti butuh apa? Belajar. Butuh belajar. Siapa yang harus belajar? Bersama. Jelas atau tidak? Ya, karena rumah tangga itu bersama. Kalau sendiri namanya bukan rumah tangga, namanya tangga. Betul apa enggak? Justru rumah tangga itu menjadi rumah karena tangganya bisa mengantarkan kita ke surga. Itulah namanya apa? Rumah tangga. Betul? Rumah kita harus benar-benar jadi rumah, jangan jadi tangga. Karena banyak orang yang serumah tapi cuma jadi tangga saja, tapi tidak menjadi rumah. Harusnya jadi rumah, jadi tempat bersama yang bisa mendapatkan kebaikan ketika kita bersama itu. Makanya rumah itu kalau cuma rumah, ya bangunan biasa aja. Ada house, ada home. Beda atau sama? Dalam bahasa Inggris ada house, ada home. Apa bedanya? House tulisannya house, home tulisannya home. Ini gampang ngejawab teh. Coba, house sama home, beda atau sama? Di mana bedanya? Biar cepat di situ aja. Apa bedanya? Kalau house itu hanya bangunan, tapi kalau home itu isi di balik bangunan itu. Betul atau tidak? Banyak hari ini kita ada di rumah tapi tidak ada isi di rumah itu. Aku anggap kamu akan jadi rumah, ternyata kamu hanya singgah. Iya, anak zaman sekarang begitu. Saya kira kamu rumah, ternyata WC umum katanya ada yang begitu, ada iya banyak. Ada tuh yang begitu kira-kira. Nah, ya macam-macam lah. Kita harus jadi apa? Jadi rumah, jadi home yang ketika kebersamaannya bukan hanya gedung yang besar, bukan hanya rumah yang mewah, bukan hanya rumah yang mahal, tapi isinya benar-benar terisi dengan kebahagiaan di dalamnya. Betul apa betul? Ada nggak, mohon maaf, rumah tangga rumahnya mewah tapi dalamnya hampa? Ada apa enggak? Ada. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Suami megang handphone, istri megang handphone, anak. Rumahnya ada apa enggak? Ada, tapi enggak jadi rumah. Rumahnya besar atau tidak? Besar, tapi enggak jadi rumah. Tapi bayangkan, ada orang yang mungkin rumahnya kecil, rumahnya RSSSSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali, selonjoran, susah. Susah pokoknya mah. Tapi itu rumah hangatnya luar biasa, betul? Bukan hangat lagi, panas. Kadi ketemu bareng, kesini ketemu orang, tapi nikmat, betul apa enggak? Rumah. Maka rumah itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi tentang isi. Begitupun juga rumah tangga kita. Bunda sayang, rumah tangga itu bukan hanya sekedar kamu suamiku, aku istrimu, bukan hanya itu. Tapi keberadaan kita di rumah tangga ini bisa mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Khususnya apa? Menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba dievaluasi ya. Bunda sayang, teteh sayang, sudah berapa tahun berumah tangga? Apakah sudah menjadikan kita makin dekat sama Allah atau makin jauh dari Allah? Kalau makin dekat sama Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena setidaknya bunda sudah mendapatkan tujuan dari rumah tangga itu. Tapi kalau belum, gimana Ustadz? Perbaiki dari sekarang sebelum terlambat.
Kalau belum, perbaiki dari sekarang sebelum terlambat. Nah, salah satu caranya adalah menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ahilman, apa itu sakinah? Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Pertama, sakinah. Sakinah itu artinya secara letter lex definitifnya artinya tenang atau tentram. Apa? Tenang atau tentram. Keberadaan pasangan kita bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Itu sakinah. Nah, secara makna, bagaimana konkretnya? Jadi rumah tangga sakinah itu bagaimana konkretnya? Ahilman ambil dari tafsir At-Tabari. Ada 4 makna sakinah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, makna sakinah itu adalah litastaifu biha. Apa yang pertama? Litastaifu biha. Jadi makna, jadi pasangan itu kehadirannya menjadi sakinah. Ada 4 indikatornya menurut tafsir At-Tabari. 1, sakinah itu litastaifu biha. Apa artinya? Keterjagaan satu sama lain. Jadi hadirnya pasangan kita bisa saling menguatkan keterjagaan di antara kita berdua selama di rumah tangga. Itu sakinah. Keterjagaan dari apa, Ahilman? Keterjagaan dari dosa yang akan dilakukan. Jadi mohon maaf, kalau ada seorang suami yang dia di luar rumah melihat ada seorang perempuan yang cantik, secara nafsu laki-laki mungkin tergoda, betul apa enggak? Tapi dia bisa menjaga itu. Kenapa? Karena terjaga, dia paham dia sudah punya istri di rumah. Jelas atau tidak? Itu namanya apa? Sakinah. Di luar rumah dia menemukan perempuan yang lebih cantik, yang lebih mungkin yang lebih menawan dibanding istrinya, tapi dia bisa menjaga itu untuk melakukan hal yang dibenci sama Allah. Kenapa? Karena dia tahu di rumahnya ada istrinya. Maka keberadaan istrinya itu menjaga suaminya untuk tidak terjerumus kepada perbuatan dosa zina. Jelas atau tidak ini? Itu makna sakinah yang pertama. Begitupun seterusnya. Bunda mungkin di luar rumah melihat ada laki-laki yang lebih kaya misalnya, yang lebih mapan, yang lebih hebat, yang lebih ganteng. Mungkin bunda tuh suka sama laki-laki itu, tapi bunda bisa terjaga hatinya. Kenapa? Karena aku punya suami di rumah. Saling keterjagaan di antara mereka, itu namanya apa? Sakinah litastaifu biha. Keterjagaan, saling keterjagaan di antara keduanya. Maka kita menjadi tenang untuk keluar dari rumah, karena kita punya pasangan yang bisa menjaga kita juga. Makanya sering Ahilman sampaikan, dirimu adalah cerminan pasanganmu. Maka kita nggak akan bisa mengawasi pasangan kita 24 jam. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Syukur-syukur ini menjadi kebaikan kita di hadapan Allah dan menjadi cerminan bagi suami kita agar suami kita tidak berbuat yang buruk dalam kehidupannya. Ahilman, gimana kalau suami kita berbuat buruk? Itu di luar tanggung jawab kita. Tugas kita apa? Hanya menjaga diri kita, hanya memperbaiki diri kita, sebagaimana kita ingin Allah pun menjaga pasangan kita. Jelas atau tidak? Maka makna sakinah yang pertama, litastaifu biha, saling menjaga di antara keduanya. Satu kali ada seorang pemuda dikisahkan. Seorang pemuda ini
melihat perempuan yang cantik di luar rumahnya. Kemudian dia cerita kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku melihat ada seorang perempuan, rambutnya terurai, cantik sekali, dan aku tergoda kepadanya." Apa jawaban Nabi ketika itu? "Apakah engkau sudah punya istri?" "Sudah." "Kalau kamu sudah punya istri, pulanglah ke rumahmu, karena apa yang kamu lihat di perempuan itu juga ada pada diri istrimu." Masya Allah. Betul apa enggak? Jadi kalau kita tergoda dengan perempuan misalnya ya, ini buat Ahilman nih khususnya, pulang ke rumah, karena apa yang ada di rumah juga sama dengan apa yang kamu lihat. Betul atau tidak? Ustadz, kenapa ya ada orang yang bukan halal bagi kita tapi terlihat cantik gitu ya, terlihat bagus? Karena setan yang memasukkan godaannya kepada kita. Makanya hati-hati ya, selingkuh itu enak atau tidak? Selingkuh itu, mohon maaf ya, kadang-kadang kita bilang, "Ustadz, kenapa ya? Kenapa ya?" Karena setan yang bermain di situ. Perempuan yang bukan hal bagi kita terlihat cantik karena setan yang menggoda kita di situ. Laki-laki yang bukan halal bagi kita karena setan yang menggoda kita di situ. Padahal sama nggak dengan yang di rumah? Sama. Makanya mohon maaf ya, selingkuh itu dosanya double tuh. Double. Satu, dia mengkhianati Allah. Dua, dia mengkhianati pasangan yang dia nikahi. Halo, yang lagi selingkuh, selesaikan. Na'udzubillahimin. Mohon maaf, Ahilman tanya, hari ini banyakkah yang seperti itu? Ada atau tidak? Ada. Itu nampak itu. Tapi kan Ustadz, aku berhak bahagia. Eta alasan tah, aku berhak. Iya, kamu berhak bahagia. Tapi bagaimana mungkin kamu bahagia di atas tangisan orang lain? Ya, kamu berhak bahagia, tapi bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan apa? Kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Terus kumaha tuh Ahilman? Ya, kalau kamu nggak sanggup, selesaikan. Kecuali mau naik level lagi nanti, yang dihalalkan dalam Islam dengan cara apa? Poligami. Tapi itu prosesnya panjang. Betul apa enggak? Jangan memudahkan urusan poligami. Itu butuh syarat yang begitu luar biasa. Betul? Syarat iman, syarat ilmu, syarat ekonomi, banyak. Makanya Ahilman masih belum mau poligami. Ada yang salah kira-kira kalimatnya? Oh iya, masih belum kan? Harusnya gimana? Oh tidak, iya, insya Allah saya nggak akan poligami ya tahun ini. Ya kita mah kan nggak pernah tahu atau bunda ke depan apa yang terjadi, betul apa enggak? Yang penting niat mah nggak ada, kesempatan mah banyak. Tapi balik lagi, litas ta'ifu biha, keterjagaan, betul? Makanya kalau ada yang mau sama saya, kalau mau ada lagi ini mah ya, sok mangga we, datang ke istri saya, ngobrol sama istri saya. Dan kalaupun juga mungkin istri saya yang nyariin lah, jangan saya liur. Tapi untungnya saya mah alhamdulillah bunda, ketemunya nini gitu ya. Ya jamaah-jamahnya begini lah, insya Allah ya lebih terjaga. Satu, sakinah itu artinya apa? Litas ta'ifu biha, saling apa? Keterjagaan. Dari apa? Dari berbuat dosa. Karena ada siapa? Ada pasangan kita. Bunda, teteh sayang, dulu sebelum menikah berduaan sama pacar kita, deg-degan apa enggak? Deg-degan. Orang tua nanya apa enggak? Nanya, pulang jam berapa? Kamu kemana aja? Betul apa enggak? Udah nikah, ditanya apa enggak? Sok we, kaditu terserah, terjaga. Betul apa enggak?
Makanya kalau bunda sekarang punya pasangan, punya seorang suami yang bisa menjaga kita, Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa. Makanya carilah laki-laki yang bisa jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk, apalagi tulang lunak. Jangan. Kudu jadi tulang punggung yang menjadi sandaran bagi kita. Itu tuh. Makanya Ustadz mah kalau lagi ngaji begini, lihat mana yang rumah tangganya bermasalah, gampang. Cari aja yang duduknya nyender ke tembok. Biasanya ini mah biasanya. Gitu. Kenapa yang nyender ke tembok? Iya, karena di rumahnya tidak punya sandaran. Jadi setiap ngaji yang dicari apa? Mana tembok aku? Tembok sandaran. Bercanda ini mah, bercanda ya, bercanda. Makanya bunda nanti kalau pas ada bapak-bapak ngaji, cari aja bapak-bapak yang duduknya paling depan. Kenapa? Taklim aja dia jaga, apalagi saya. Jangan nyari bapak-bapak yang nyender ke tembok. Hiji biasa mah geus kolot. Dua itu mah bercanda ya, jangan dianggap serius ya. Dua ya, makna sakinah itu apa Hilman? Makna sakinah itu litak tofu ma'aha. Apa artinya? Ikatan yang kuat lahir batin antara diri kita dan pasangan. Oh, berarti keterikatan. Oke. Jadi makna yang pertama tadi apa? Keterjagaan. Makna yang kedua apa? Keterikatan. Masya Allah. Jadi kalau sudah menikah itu, bunda sayang, kalau rumah tangga kita disebut sakinah, saling terikat. Kumaha maksudnya Hilman? Dulu waktu kita belum nikah, kalau makan cuman mikirin diri sendiri, betul apa enggak? Kalau sekarang mikirin siapa? Pasangan kita. Kalau udah kayak begitu, kita masuk kategori apa? Sakinah. Kita mau makan, suami udah makan belum ya? Kepikiran tuh sama kita. Tiba-tiba kita bilang sama tukangnya, sama si emasnya, Mas, pesen ya 1 tambahan sagi. Buat siapa itu? Buat suami. Keterikatan yang kuat. Suami kita sakit, kita sakit apa enggak? Lamun suami kita sakit, terus kita, kamu sakit? Alhamdulillah. Memang kamunya harus dari dulu sakit kamu. Itu teh azab buat kamu. Kalau begitu berarti masih jauh dari kalimat sakinah. Sakinah itu keterikatan. Apa yang suami kita rasakan, kita juga rasakan. Suami kita ada masalah, misalnya suami kita ada masalah, maka kita istrinya pun juga memahami masalah suami kita. Masya Allah, itu namanya sakinah. Suami kita nggak bisa tidur, kita gimana? Sarewe terus tidur. Suami kita nggak bisa tidur, kita bangunkan. Ayang kenapa? Sayang kenapa? Enggak. Suami biasa nggak mau cerita kan? Karena nggak mau kita tuh jadi kepikiran masalah dia. Ingat ya, bunda sayang, teteh sayang, kalau suami kita ditanya, kemudian nggak mau jawab persoalannya, jangan curiga dulu. Karena suami kita kadang-kadang butuh ketenangan, bukan tidak mau sharing dengan kita. Hanya suami kita nggak mau kita pun jadi ikut masalah dengan urusan suami kita. Ini mah kadang-kadang, ini mah banyak para istri tuh yang suka pengen tahu terus. Non bahasa Cibubur nate kepo. Suami datang dari kantor, wajahnya ada masalah. Assalamualaikum, ayah pulang. Kenapa ya?
wajahnya abstrak begitu, kayaknya lagi ada masalah deh. Ditanya ku ibu teh, ayah kenapa? Apa jawaban suami? Enggak, ya enggak. Diikutin terus ke kamar, ayah kenapa? Apa jawaban suami? Enggak. Suami mandi, ibu nungguin depan kamar mandi. Apa pertanyaannya? Ayah kenapa? Ya kan? Suami apa jawabannya? Enggak, udah enggak. Suami di ruang makan, ibu di samping sambil ngambil nasi. Ditanya lagi apa pertanyaannya? Ayah kenapa? Enggak. Ditanya berkali-kali, jawabannya apa? Enggak. Ibu digituin kesel apa enggak? Kalau ibu nggak ngerti kesel. Kenapa? Gitu ya sekarang. Gak mau cerita. Pasti. Itu Lydia siapa? Oh, jadi ke situ ujungnya. Ditanya nggak jawab, ibu nggak percaya, interogasi, jadi curiga. Betul apa betul? Padahal suami lagi butuh apa? Butuh ketenangan. Please, wahai istri, pahami ini ilmu nih ya. Ahilman memang paham ya, katanya ada 3 hal yang tidak tahan dari seorang perempuan. Ada berapa? 1, perempuan tidak tahan dengan air mata. 2, perempuan tidak tahan dengan sifat cemburu. Dan yang ketiga, perempuan tidak tahan dengan sikap ingin tahu. Betul apa betul? Tapi ilmu ini suami kudu tahu berarti. Jangan bikin sedih hati perempuan karena dia mudah menangis, mudah bersedih. Jangan bikin cemburu perempuan karena mikirnya kemana-mana. Di handphone kita WA ya sama laki-laki, tapi namanya teh Nur teh kan banyak. Itu Nur siapa? Nur, kata suami teh Nurdin. Saya namain apa? Nur. Kenapa harus curiga coba? Itulah perempuan. Kalau suami paham jadi ngerti, kalau suami nggak paham jadi berantem. Betul apa enggak? Sekarang ibu belajar sama Ahilman, kudu lebih paham suami itu butuh apa? Ketenangan. Kalau suami di rumah tidak mendapatkan ketenangan, maka mohon maaf, banyak suami yang mencari ketenangan di luar rumah. Betul apa enggak? Sebaliknya istri, kalau istri butuh apa? Butuh kehangatan. Tuh, bingung tuh kira-kira. Suami butuh ketenangan, istri butuh apa? Kehangatan. Istri mah butuh didengerin. Betul apa enggak? Bunda, kalau bunda lagi cerita, suami bunda dengerin, seneng apa enggak? Masya Allah, seneng banget. Kalau suami ngerti ketika istrinya cerita mau didengerin, maka didengarkan itu adalah kebahagiaan yang paling hakiki bagi seorang istri. Walaupun istri cerita yang sama 99 kali, babnya itu yang diomongin, enggak apa-apa. Ayah, mama mau cerita. Kalau dia udah bilang mama mau cerita, oh ceritanya apa? Ibu cerita, ayah tahu nggak tetangga kita teh si Cetuti. Emang kenapa Cetuti teh? Begini. Oh masa? Oh masya Allah, beneran itu teh. Makin suami kita antusias, ibu makin bahagia. Betul apa enggak? Duhai para suami, jika istrimu cerita, dengerin aja. Karena bagi seorang istri didengarkan itu adalah kebahagiaan. Ahilman baru tahu, ternyata kebutuhan kosakata laki-laki perempuan beda atau sama? Beda. Laki-laki hanya butuh 5.000 kata per hari, tapi perempuan minimal butuh 25.000 kata, bahkan 40.000 kata. Makanya Ahilman mah kalau istri lagi cerita biarin aja,
dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Wih, benar. Nah berarti poinnya apa nih? Poinnya Bunda, kalau sekarang Bunda tahu suami butuh ketenangan, berarti gimana kalau Bunda bicara yang bermanfaat? Betul apa betul? Seorang suami, kamu tahu istri butuh kehangatan, maka hadirnya dirimu harus memberikan kehangatan bagi istrimu. Kalau dua-duanya saling ngerti, ketemu titiknya, betul apa enggak? Jadi enggak akan saling, oh kamu mah nggak pernah ngerti perasaan aku, kamu juga nggak ngerti perasaan aku, terus siapa yang ngerti? Ting. Kalau dua-duanya nggak ngerti, ujungnya jadi apa coba? Berantakan atau tidak? Ujungnya ada di luar sana yang bisa ngerti perasaan masing-masing. Disitulah titik awal selingkuh, disitulah titik awal jadi layangan. Jelas atau tidak ini teh? Berarti ilmu di rumah tangga itu penting atau penting banget? Kudu belajar atau tidak? Ini selama ini Bunda belajar apa aja? Makanya Ahilman mohon maaf ya suka bilang begini, kalau Bunda ngaji tapi sepulang dari ngaji nggak tambah rukun di rumah tangganya, coba dievaluasi. Karena harusnya kita ngaji belajar menahan marah, belajar bisa memaafkan, belajar ridho, betul apa enggak? Ini mah ada istrinya ngaji, suaminya ngaji, di rumah berantem, ada enggak? Ada. Mama dengerin, kata guru bapak juga. Suaminya ngutip guruna, ibu ngutip guruna, debat di rumah. Ya, buat apa? Allahu Akbar walillahilham. Justru kita nih belajar di luar, nanti pulang ke rumah sampaikan ke suami kita, ayah ternyata ya rumah tangga itu tujuannya ini. Kata siapa kamu? Kata guru aku. Bapak gimana? Kata guru saya beda. Oh, jadi berantem. Jadi kudu kumaha? Oke. Kalau kata ayah gimana kira-kira? Begini. Oh begitu ya. Alhamdulillah. Berarti aku punya dapat ilmu dari Ustaz Hilman, dapat dari ayah juga dapat. Selesai apa enggak? Kenapa harus berantem sih? Kenapa harus memperdebatkan sesuatu yang tidak harus kita debatkan? Sakinah, keterikatan. Apa yang dirasakan oleh pasangan kita, rasakan oleh kita. Itu sakinah. Pasangan kita sakit, kita jadi ngerasa sakit. Betul? Bisa nggak sih belajar mengalah sedikit untuk bisa mendapatkan keberkahan? Kalau ada masalah, jangan dihadapi dengan marah, karena marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Marah semakin merumitkan masalah kita. Maka apa kata Nabi, nasihat sama kita, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Kalau Bunda ingin mendapatkan surga, ada surga sebelum surga, ada surga yang sebenarnya. Surga sebelum surga di mana? Di dunia ini. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu surga sebelum surga yang sebenarnya. Kalau Bunda mau dapat itu, apa salah satunya? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Ada keterikatan. Makanya sekarang Bunda sayang, Teteh sayang, coba banyakin keterikatan itu sama suami kita. Saling ngerti, gitu ya. Saling memahami. Betul? Kan pernah Ahilman sampaikan, rumah tangga itu bukan saing, tapi saling. Rumah tangga itu bukan paling, tapi saling. Bukan saing, siapa yang paling hebat, bukan, tapi saling. Bukan paling, ini gara-gara aku, ini gara-gara kamu, bukan, tapi saling. Kalau anak kita soleh, siapa dulu mamahnya? Tuh. Kalau anak kita baik, anak kita pintar, kita ngomongnya gimana? Siapa dulu mamahnya? Ibunya. Solehah. Kalau anak kita kurang soleh, apa jawabannya? Ustadz, anak aku mah bodoh karena suami aku bodoh. Dulu waktu sekolah teh bodoh,
ranking terakhir Ustadz, maka wajar sekarang juga anaknya bodoh Ustadz. Jangan begitu. Rumah tangga itu apa tadi? Saling, bukan saing, bukan paling, tapi saling. Saling apa? Saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menutupi. Kelebihan pasangan kita syukuri, kekurangan pasangan kita tutupi. Jelas atau tidak? Bunda, teteh, kita itu mencintai pasangan kita karena kita tahu pasangan kita tidak sempurna. Justru hadirnya kita untuk bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan pasangan kita. Aku mencintaimu bukan karena kamu sempurna, justru karena kamu tidak sempurna. Dan aku mencintai ketidaksempurnaanmu untuk aku sempurnakan dengan ketidaksempurnaan yang aku miliki juga. Itulah cinta yang sempurna. Kalau bunda hanya mencintai kesempurnaannya, bagaimana bunda bisa menghargai ketidaksempurnaannya itu? Karena cinta itu sudah sempurna tanpa engkau mencari kesempurnaannya. Jangan pernah mencari yang sempurna, karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Catat status hari Rabu. Jangan pernah mencari yang sempurna, karena kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi carilah dia yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan kita. Itulah cinta yang sempurna. Ustadz, suami aku banyak kurangnya. Emangnya kamu gak ada kurangnya? Ada sih. Terus apa masalahnya? Jelas tidak ini teh? Kenapa pada bengong semua? Pasti ingat sama suaminya kan? Iya Ustadz ya, iya Ustadz. Betul? Cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Ulangi, cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangannya. Status hari Jumat. Yang ketiga, makna sakinah itu adalah litamilu ilaiha, ada kecenderungan untuk berbagi kebahagiaan. Litamilu ilaiha. Yang ketiga apa? Kecenderungan. Ini litamilu ilaiha, kecenderungan untuk memberikan kebahagiaan. Bunda, punten, suami bunda pergi keluar kota. Bunda nggak minta oleh-oleh, tapi tiba-tiba suami pulang bawa oleh-oleh. Maka sudah ada kecenderungan, aku pulang dari luar kota, aku beli apa ya? Pulang ke rumah sampai ketemu bunda, assalamualaikum, ayah pulang, ini oleh-oleh buat bunda. Ya Allah, ayah, bunda kan gak minta. Itu namanya apa? Kecenderungan. Masuk kategori apa? Sakinah. Keterikatannya kuat, kecenderungannya kuat. Bunda pernah gak begini? Punten, bunda teh lagi di rumah, hujan turun, terus bunda teh kerasa perutnya pengen makan bakso, pengen yang anget-anget. Pernah gak ngalamin gitu? Nah, tiba-tiba kita WA ke suami kita, ayah, kamu kan lagi di masjid ya, tolong nanti beliin bakso ya 2. Itu di samping Masjid Darussalam tuh ada bakso yang suka kita makan dulu waktu masa jahiliyah. Dulu waktu pacaran dulu sering makan bakso. Ini di rumah lagi nggak ada siapa-siapa, aku teh lapar banget pengen bakso. Di WA set dikirim. Suami kita habis sholat tiba-tiba kepikiran, kayaknya istri saya kalau dibeliin bakso seneng kali. Kenapa Ustadz? Ternyata suami itu nggak dibawa HP-nya, lagi dicas di rumah. Istrinya nge WA, pengen apa? Pengen bakso. Suaminya habis sholat kepikiran beliin apa?
bakso, HP-nya nggak dibawa, lagi dicas di mana? Di rumah. Masya Allah, suami teh beli bakso 2, pulang ke rumah, Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam. Kata suami tuh, Bunda, iya, surprise. Apa? Surprise. Kata istrinya, apa sih surprise? Bunda, ayah beliin bakso kesukaan Bunda. Apa? Orang saya WA kok. Apa kata suami? Hah? Kamu WA? Aku HP-nya dicas. Kata istrinya, ya Allah, kok bisa sama sih? Tadi aku WA loh sama kamu WA apa? Aku tuh minta dibeliin bakso, aku nggak baca, HP-nya dicas. Kok bisa sama sih? So sweet. Nah, itu namanya apa? Kecenderungan. Kategori apa masuknya? Sakinah. Ada kecenderungan. Ibu pernah nggak gitu sama suami? Pernah nggak? Ibu teh malam-malam pengen martabak, tiba-tiba suami pulang bawa martabak. Pernah nggak begitu? Insya Allah. Kalau sudah, maka insya Allah sakinah kita dapatkan di rumah tangga kita. Jelas atau tidak? Dan yang keempat, makna sakinah itu litatma'innu fiha. Apa? Saling memberikan ketenangan dalam doa yang dipanjatkan. Jadi sakinah itu makna yang pertama keterjagaan, makna yang kedua keterikatan, makna yang ketiga kecenderungan, dan makna yang keempat ketenangan. Apa yang membuat dia tenang? Litatma'innu fiha, saling mendoakan di antara keduanya. Maka apa poinnya? Kalau sekarang Bunda berumah tangga dan Bunda senantiasa mendoakan pasangan Bunda, maka Bunda masuk kategori rumah tangga yang sakinah. Begitupun dengan suami kita. Suami kita mendoakan pasangannya, mendoakan istrinya, mendoakan rumah tangganya, maka dia mendapatkan curahan sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ustadz tegaskan ya, para istri jangan lupa doakan suami kita. Kenapa Ahilman? Iya, karena doa istri itu adalah doa yang bisa mengantarkan kebaikan bagi suaminya. Ahilman sangat percaya di balik laki-laki yang hebat pasti ada istrinya yang sangat ketat. Ya benar. Ketat apa Ahilman? Ketat menjaganya, ketat mendoakannya, ketat membersamainya, ketat untuk bisa memberi yang terbaik bagi dirinya. Makanya sering Ahilman sampaikan juga, laki-laki itu biasanya dia menjadi hebat dengan izin Allah karena dia baik kepada 3 perempuan. 1 ke atas ke ibunya, 2 ke samping ke istrinya, 3 ke bawah ke anak perempuannya atau ke adik kakak perempuannya. Ke atas ke ibunya, ke samping ke istrinya. Mohon maaf ya, seorang suami memang sampai kapanpun engkau tetap menjadi milik ibumu, tapi ketika engkau menikah dengan istrimu, maka engkau mendapatkan tanggung jawab untuk mencintai, menyayangi istrimu. Berarti apa maknanya? Kalau ada seorang suami yang tidak bisa menyayangi istrinya, berarti dia melanggar tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ahilman harus tegaskan, karena banyak sekarang, mohon izin, mohon maaf, ada suami yang bilang begini, aku mah harus ke ibu utamanya. Benar, tapi istri tanggung jawabmu. Istri kamu nikahi untuk kamu jaga dalam kebaikan. Jangan sampai engkau menelantarkan istrimu, karena sama dengan ketika engkau menelantarkan istrimu, berarti engkau mengkhianati janjimu kepada siapa? Allah. Maka gini, seorang suami harus memberikan nafkah kepada siapa? Istrinya.
Nah, seorang istri juga harus paham kalau suami kita ibunya membutuhkan, ibunya kurang mampu, maka seorang istri harus ridho. Untuk apa? Mengalah sedikit, mengurangi kebutuhannya agar suami kita bisa memberi kepada ibunya. Jelas atau tidak? Jadi nggak ada bahasa oke, mulai sekarang pilih aku atau itu. bahasa apa itu? Nggak ada. Istri yang baik itu adalah istri yang bisa membersamai suaminya untuk menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya wajib atau tidak? Wajib. Berarti ibu harus tahu, ayah, papa, kan mamah kita, ayah kita kelihatannya membutuhkan bantuan kita, yuk kita bantuin. Gak apa-apa, mamah ngurangin kebutuhan buat mama. Ibu yang biasa pakai skincare, udah sekarang mau pakai, gak apa-apa pakai pasir ya, gak apa-apa ya. Mungkin ngalah sedikit, ya kan? Dan bunda mah kan tetap cantik walaupun gak pakai skincare juga. Berarti suami kudu bilang ke istrinya, bunda, bukannya ayah gak sayang sama bunda ya, kan ayah masih punya ibu, masih punya bapak yang kekurangan, ada adik ayah yang masih harus sekolah. Gak apa-apa ya, yang sabar ya, kalau masih sedikit yang diberikan. Enak gak kalau begitu? Apa kuncinya? Komunikasi. Ini baru bahas apa? Sakinah. Rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang saling terjaga, yang saling terikat, yang saling cenderungan, yang saling memberikan ketenangan. Maka tadi pesan Ahilman, doakan betul ya. Doakan betul suami kita, karena doa istri itu bisa mengantarkan kebaikan bagi suaminya. Ibu, kalau suami kita belum jadi suami yang baik, doakan ya, doakan. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Yang bisa merubah suami kita siapa? Allah. Kita mah gak bisa. Yang bisa melembutkan suami kita siapa? Allah. Kita mah gak bisa. Tugas kita apa Ahilman? Tugas kita hanyalah memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Betul? Bunda, teteh sayang, kita gak bisa merubah arus ombak yang datang dalam hidup kita. Betul? Yang bisa kita rubah adalah bagaimana tubuh kita belajar berenang agar bisa melewati arus ombak itu. Suami kita, mungkin kita nggak bisa rubah mau seperti apa ke kita, tapi yang bisa kita rubah apa? Sikap kita ke suami kita. Maka jadilah istri yang baik, jadilah istri yang soleha. Jelas tidak? Ini kayak nasihat suami ke istrinya ya. Karena berangkatlah dari situ bunda. Kalau nanti sudah sakinah, wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kamu sekalian apa? Mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Apa cirinya? Apa itu rahmah? Apa cirinya? Nanti kita akan bahas di episode yang akan datang. Gak kerasa udah jam 11 lebih loh ini. Kerasa gak sih kajiannya? Gak bosen? Gak capek? Yang capek siapa? Stadion. Baik ya. Baik bunda yang dirahmati Allah, bismillah. Mohon maaf Ustadz, sampai jam 11 sudah lebih 10 ini ya. Apakah ada pertanyaan? Ini ada satu pertanyaan dari jamaah, satu aja. Oke, kita jawab pertanyaannya ya, mudah-mudahan bisa jawab. Oh Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami sudah berumah tangga selama 42 tahun. Masya Allah. Saya lihat dulu wajah yang mana kira-kira ini. Baru-baru ini kami merasakan seperti jatuh cinta lagi dengan suami. Apakah ini wajar? Ini benar-benar terjadi. It's my dream.
seperti mimpi, katanya Ustaz. Masya Allah. Makin tua, makin bersama, makin cintanya menggelora. Itu makna dari apa? Rahmah nanti. Baru sakinah. Jadi ini tuh makna bagian dari makna apa? Rahmah. Rahmah itu apa kalau bahasa gampangnya? Aku mencintaimu walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Masya Allah. Makanya levelnya tinggi nih. Sakinah, mawaddah, rahmah. Bunda, ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan. Bunda pernah nggak lihat begini? Ada rumah tangga, istrinya sakit, tapi suaminya melayani istrinya. Pernah nggak lihat begitu? Ada? Itu level rahmah tuh. Bunda pernah lihat nggak di kota wisata nenek kakek jalan berdua pegangan tangan, mau nyebrang pegangan tangan? Pegangan tangannya rahmah, disuntrung kena lain rahmah ya tamah. Ada yang saling suapin kalau udah makin tua, itu rahmah itu. Yang nitipin sayangnya siapa? Bukan lagi aku mencintaimu karena kelebihanmu, tapi Allah nitipin kasih sayang di hatiku untuk bisa menerima apapun dalam dirimu. Itulah level cinta yang paling tinggi. Tetap mencintai walaupun disakiti, tetap dicintai walaupun dikhianati, tetap memberi walaupun kamu tidak pernah diberi oleh dirinya. Level cinta yang paling tinggi. Insya Allah kita akan bahas nanti ya, apa itu mawaddah, apa itu rahmah, termasuk apa doa yang bisa kita kuatkan, bekal ilmu apa yang harus kita miliki di rumah tangga ya. Insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Bunda sayang, terakhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melembutkan hati kita, menenangkan pikiran kita, dan menganugerahkan keberkahan dalam kehidupan kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.